Lah seringkali ketika kamu takut kepada surga neraka, kamu tersesat. Menghalalkan segala cara, bahkan bertindak kejam. Halal darahnya, kafir yang bukan sebenarnya tak bunuh. Malah mengerikan. Berarti kamu tersesat oleh ketakutanmu sendiri. Mas Tunjung, Ya, gimana? saya mau tanya. Latar belakang saya kan dari yang beragama dari kecil, yang sudah dimasuki dogma-dogma dari sejari kecil. Nah, sampai saya masuk ke tahap pencarian. Nah, di tahap pencarian ini awal-awalnya sedikit bertolak belakang. Nah, apakah ajaran-ajaran spiritual, apalagi di spiritual Jawa itu bisa dikolaborasi dengan ajaran-ajaran yang sudah saya terima sebelumnya? Oh. Matur nuwun. Mas Roy ini dari Kristen ya? Kristen. Ya sebenarnya kalau esensi spiritual itu sebenarnya sama saja, Mas. Apapun latar belakang Anda, keyakinan Anda itu sama saja. Ya, ibaratnya itu di dalam bangsa Indonesia, ya, terutama di orang Jawa, lahir Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari gak popo. Misalkan kamu pakaianmu berbeda itu enggak masalah. Karena tujuannya yang penting sama. Yaitu siapa? Tuhan itu sendiri kalau prinsip tauhid. Kalau prinsipnya di dalam ajaran Kristen ya, Kristus atau saat itu kan sebenarnya kan kamu harus sampai kepada tubuh Kristus itu lagi. Kamu sampai kepada esensi Roh Kudus gitu kan. Nah, di Jawa itu sangat lentur sekali. Maka topi yang kamu pakai wong Jawa itu artinya tuh dalam, jero, atau jero itu artinya ngerti. Nah, sekarang kan diganti kalau tiang Jawi kan artinya Jawa sebenarnya malah luar kok gitu loh. Nah, sebenarnya Jawa itu tidak terikat oleh apapun saja kecuali kepada Tuhan. Jadi dia lentur dan menerima apapun saja. Ya Jawa itulah sebenarnya spirit. Jawa itu artinya spirit. Maka spirit of Java gitu. Itu spirit artinya. Nah, ketika memang Anda mungkin terpanggil dari ajaran Abrahamik, ya, misalkan ajaran Abrahamik dan ajaran baru yang dari tanah Timur Tengah atau tanah-tanah di luar dari Nusantara, terus Anda datang ke sini, kebetulan Anda mulai terpanggil untuk belajar tentang berbagai macam budaya termasuk ajaran Jawa, ya tidak ada salahnya. Itu kan seperti Anda dari minum Sprite terus Anda belajar minum Fanta, itu tidak masalah sebenarnya. Apakah itu salah? Tidak. Yang jelas Sprite dan Fanta itu fungsinya Anda tahu itu sama untuk tubuh saya. Misalkan esensinya adalah apa? Rasa yang dicercapi. Nah, ketika Anda berangkat dari ajaran salib, itu juga di Jawa saya bisa mengilhami itu versi saya sebagai manunggaling kaula Gusti. Karena salib itu kan vertikal dan horizontal. Dalam Islam kan hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana kita terhubung dengan sesama yang ada di bumi rata, manifestasi Tuhan, dan Tuhan yang tunggal itu di antara yang langit dan bawah tadi. Itu semua sama dalam ajaran Jawa manunggaling kaula Gusti. Tujuan ajaran salib kan juga Anda bisa manunggal kepada Sang Kristus. Karena Anda sendiri itu adalah rupa Allah, gambar Allah. Iya kan? Nah, kita sendiri juga manifestasi Tuhan sebagai orang Jawa. Kira-kira begitu. Nah, yang penting Mas, Anda itu boleh meyakini apapun saja dalam hidupmu, termasuk kamu tuh boleh meyakini makan tinjamu sendiri, misalnya kotoranmu sendiri, dan itu sehat untuk tubuhmu setiap pagi. Boleh, kamu meyakini itu boleh. Yang jelas jangan memaksakan orang lain untuk melakukan hal itu. Sama, Anda boleh menikmati citra menggunakan paham ajaran agama A, tapi jangan memaksakan orang untuk memakai A. Maka prinsip kita adalah toleransi. Toleransi itu artinya apa? Menghargai kebersamaan, Mas. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang Anda yakini. Karena wilayah keyakinan itu urusannya kepada Tuhan. Urusan di bumi itu adalah bebrayan atau hidup bersama berperi kemanusiaan. Itu yang diajarkan oleh leluhur Jawa sebenarnya. Nah, konsep dari agama apapun saya rasa juga mengajarkan tentang dua prinsip tadi, manunggaling kaula Gusti, prinsip kemanusiaan dan prinsip ketuhanan. Sebenarnya kan semua esensi ajaran itu sama. Kalau Anda berangkat dari Kristen, ya tidak bisa menyalahkan kekristenan, tidak bisa menyalahkan ajaran yang lain, tidak bisa. Cuma memang ada hal yang perlu kita pertimbangkan, karena ternyata seringkali agama yang digunakan untuk menjadi rule atau aturan itu seringkali memaksakan harus sama. Padahal kita tahu prinsip dari keberadaan itu, jagat raya ini adalah keberagaman, bukan seragam. Nah, Nusantara itu memiliki konsep namanya pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada toleransi. Itu apa? Itu artinya adalah
kita harus melihat bahwa segalanya adalah beragam. Berbeda-beda tapi satu jua. Esensinya apa? Sama. Misalkan Mas Roy senangnya minum kopi, saya minum teh, atau yang lain minumnya apa kan gitu. Yang kenapa sih kamu urus kok kopi sama tehnya? Yang kamu urus tuh kan air yang kamu minum. Tujuannya agar Anda tidak kehausan. Lalu airnya rasanya apapun saja ya nggak apa-apa kan gitu. Yang jelas kalau kamu seneng teh nggak? Ya boleh aku nyoba ya, nggak monggo kan gitu. Lah orang itu sudah anti kepada rule. Karena doktrin agama itu seringkali yang ditegaskan dalam agama itu adalah jual beli ketakutan, Mas. Dan seringkali agama menjadi lembaga yang sangat memaksa yang kemudian berselingkuh dengan para penguasa. Gitu, berselingkuh dengan para penguasa yang sebenarnya agama itu digunakan untuk memperingati penguasa agar tetap adil kepada rakyatnya, tapi seringkali agama malah turut andil menjual beli kekuasaan. Nah ini mungkin yang sangat kita tidak tolerir mungkin, walaupun fenomenalnya memang seringkali seperti itu. Akhirnya nanti dibayar untuk melakukan gerakan A, B, C, D demi kepentingan. Misal saya nih para pemuka agama gitu loh, alih-alih saya itu mengajak kepada Tuhan, ketika saya banyak diikuti, saya jual pengikut saya kan bisa, kan gitu. Nah, yang jelas di sini kita membongkar bahwa apapun prinsipnya di dalam kehidupan, walaupun berbeda-beda pakaian, yang jelas prinsipnya itu adalah manunggaling kaulo Gusti. Bagaimana manunggal kepada Tuhan itu harus terintegrasi kepada manunggal kepada alam atau sesama kita. Ya caranya apa? Toleransi, menghargai. Kalau orang itu sedang senang makannya A, jangan dipaksa makan B. Karena kapasitas perut dan lidahnya berbeda dengan kita. Sebagaimana pencapaian kesadaran, Mas, itu tidak boleh dipaksakan. Saya tidak peduli, saya tidak pernah anti ya terhadap ajaran ABC, ya, agama ABC tidak anti. Saya tidak pernah anti ke situ. Tidak akan saya cacat. Ketika saya mulai mengkritik itu bukan saya mengkritik dalam arti menjelekan. Lah seringkali orang mengkritik itu membenci kok. Mengkritik itu kan seringkali menjelek-jelekan. Saya tidak pernah menjelekan karena kita tahu bahwa orang itu pemahamannya di situ. Dia senangnya Fanta ya biar minum Fanta dulu sampai bosan. Sampai nanti berganti Spritmu seperti yang kamu minum misalkan. Tidak masalah. Yang jelas dampingi. Nah kalau di dalam konsep agama Abrahamik dan agama Kristus, Yesus pun juga mengajarkan yang sama apa? Cinta kasih. Cinta kasih. Jawa mengajarkan welas asih. Nah esensi Tuhan tertinggi itu yaitu. Jadi urusan orang itu kan Yesus dan Muhammad menurut saya secara pribadi beliau tidak pernah membuat agama. Beliau hanya mewariskan ajaran pewahyuan tentang prinsip tauhid manunggaling kaulo Gusti, prinsip salib. Tapi kebanyakan orang akhirnya menyadur dan melembagakannya, akhirnya menjadi rule. Lahirlah agama, misalkan gitu. Nah, agama inilah yang sering mengkotak-kotakkan kenyataannya. Karena ternyata di dalam agama, alih-alih yang diajarkan adalah prinsip itu tadi, lupa. Semua harus tekstual. Ya, semua harus ada dalam doktrin tertentu karena ada kepentingan tertentu. Karena kamu sering ditakut-takuti, maka kamu tidak bertumbuh dan berkembang. Ketakutan itu boleh, tapi kalau sering kali ditakut-takuti, itu berarti kamu itu diperbudak. Jadi biar takut surga neraka, terus kamu ngikuti saya. Nah seringkali ketika kamu takut kepada surga neraka, kamu tersesat. Menghalalkan segala cara, bahkan bertindak kejam. Halal darahnya, kafir yang bukan sebenarnya tak bunuh, malah mengerikan. Berarti kamu tersesat oleh ketakutanmu sendiri. Nah orang Jawa itu tidak mengajarkan itu. Boleh takut, boleh wedi, neng ojo ngeden-ngedeni itu loh. Jadi ketika kamu takut, jadikan ketakutanmu itu adalah alat untuk merespon ketika ada bahaya gitu lah. Jadi boleh lah nek macan kamu ya perlu takut lah. Lah ini nggak takut kamu nggak lari ya dipangan macan kan, itu makan macan boleh kan, itu boleh digunakan. Tapi seringkali kita itu menggunakan itu terus-menerus dan akhirnya meracuni kita. Padahal hidup itu disuruh untuk bersyukur. Nah, lawan kata dari takut itu bersyukur atau cinta gitu. Nah, ajaran Kristus kan ngajari itu. Apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri gitu ya, kalau nggak salah. Atau kebalik itu tadi. Ditampar pipi kiri beli yang kanan. Nah, itu kan hukumnya apa? Welas asih sebenarnya. Yesus pun ngajari itu. Terus harus ngorbanin darah gitu loh. Wani getih, penebusan dosa di atas salib. Dan sebenarnya Yesus nebus itu ngajari ke kita. Walaupun frasanya Yesus itu nebuskan dosa setiap manusia. Tapi menurut saya pribadi, Yesus itu mengajarkan kamu harus berani untuk menolak kedagingan yang rasanya itu berdarah-darah. Karena daging itu tidak kekal, seringkali itu mengecohmu. Atau seperti duniawi itu tidak kekal, seringkali mengecohmu. Kira-kira prinsip Yesus itu.
Karena dosa itu lahir dari kemelekatan terhadap dunia materi, daging. Dan daging itu tidak kekal. Maka masuklah kepada Roh Kudus, ngono caranya. Kira-kira begitu Mas. Iya. Ada lagi? Jadi intinya Mas Tunjung dari semua tokoh-tokoh agama baik di Kristen, Muslim, Buddha dan yang lain itu mengajarkan kesadaran ya. Kesadaran. Bukan agama yang Ya, kesadaran. Kesadaran. Ya, kesadaran. Ya, agama itu lahir kan dari pemahaman tentang peraturan, Mas. Karena manusia pun nyatanya kalau nggak diatur itu nyatanya juga berbahaya sekali terhadap perkembangan alam ini. Ya, manusia yang diatur itu berarti manusia yang masih di dalam ajaran Islam sendiri, manusia yang masih syariat, kulit. Karena manusia yang baru bisa memahami kulit itu tetap harus ada clear, harus bisa diatur. Karena kalau tidak diatur dia akan sembrono, kira-kira begitu. Maka harus mengembang menjadi hakikat itu dalam Islam. Setelah Anda mengenal tata busana, Anda harus mengenal apa isi dari busana itu, isinya apa. Ketika Anda sudah mengenal dari isi itu tadi, Anda mulai mengerti, oh ternyata aturan ini seharusnya lahir dari kesadaran. Manusia yang sering tidak sadar itulah yang ternyata banyak melanggar aturan. Sebenarnya kan orang-orang di atas itu kan orang-orang pinter, Mas. Kuliahnya juga tinggi-tinggi kan gitu. Dia pun juga diatur, dalam tanda kutip, disumpah dengan salah satu kitab. Kalau mau ditasbihkan disumpah. Dan nyatanya sudah disumpah pakai kitab, nyatanya juga nggak mujarab, tetap korupsi. Karena nggak punya kesadaran. Padahal ya pinter, ketika disumpah jadi pejabat ya disumpah di dalam kitab. Seringkali kan malah menodai agama sendiri, ngelecehkan agama sendiri. Karena nggak punya kesadaran. Nah maka di Jawa itu diajari itu Jawa, tanah gak Jawa gitu. Nggak Jawa itu artinya nggak sadar. Nah sekarang yang dilatih itu harus sadar. Makanya ngilmu itu tinumune kanthi laku kalau orang Jawa. Orang Jawa itu tidak mau mendengarkan atau menggebyah uyah begitu saja tentang teks manuskrip atau tutur tinular. Tapi ngelakoni. Makanya dulu tuh dilakoni dulu ya praktekin dulu. Tapi nek bingung lagi dikasih tahu. Nah sekarang dibalik, kon maca dulu, suruh membaca dulu tapi tidak pernah didampingi bagaimana cara mengamalkannya. Akhirnya tekstual, kalau tidak ada di kitabnya itu ya kowe tetap penjahat kan gitu. Padahal ada yang tersurat, terserat, tersirat. Yang terserat itu di dalam dirimu, DNA-mu, balungmu, otakmu, matamu itu ada bahasa Tuhan, ada tulisan Tuhan yang diaksarakan gitu menurut orang Jawa, ditantukan itu. Baru tersurat, ditulis. Buah dari Ora Pujangga itu menuliskan pengalaman ketika itu seperti itu, pengalaman dari Wahyu Wise itu tulis. Baru tersirat di jagat gemelar. Lah sementara kita hanya menggunakan yang tersurat. Akhirnya apa? Sempit. Kita tidak pernah membaca diri kita sendiri. Karena sudah kehilangan tepo seliro, tidak membaca diri sendiri. Tindakannya itu justru malah menjadi penjahat yang berkedok orang-orang religiusitas. Karena tidak ada kesadarannya. Apapun alirannya, selama dia tidak jumbuh kesadarannya, pasti menimbulkan tindakan disharmonis. Akhirnya banyak, mohon maaf, pemuka agama itu yang seringkali tidak mengekspresikan dari tindakan yang berbudi pakerti. Seringkali malah mengecoh, nakut-nakuti, menghancurkan dan merusak tatanan. Amati saja di zaman ini tuh